Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah artikel, mengkaji, membahas ulang mengenai artikel jurnal. Bagaimana minggu lalu saya sudah mengupload video mengenai pembedahan artikel daripada abstrak sampai dengan pendahuluan. Judul yang saya ambil yaitu Peradaban Teks, Konsep Penafsiran Al-Quran, Syekh Nukaib Al-Atas Menghadapi Modernisasi. Jurnal ini bisa didapatkan dari Jurnal Al-Quds, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, volume nomor 5 nomor 1, tahun 2021, penulisnya D.I. Ansu Saputra Zikwan, asal instansi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tuh. Kemarin sudah kita bahas mengenai abstrak dan juga pendahuluan. Maka di video kali ini kita lanjutkan kepada pembahasan atau isi atau hasil. Yang mana hasil dan pembahasan ini adalah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam formula atau tujuan pendahuluan. Jadi isi daripada pembahasan ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam formula ataupun menjawab tujuan dari penelitian itu. Kita masuk kepada artikel. Pembahasan ini biasanya diawali dengan cakupan yang umum, jadi penjelasannya lebih luas daripada isi pendahuluan, dan akan mengerucut kepada penjelasan yang lebih konteks khusus, Kalau di sini dimulai dari bab komponen konsep penafsiran metalinguistik. Ini adalah bab pertama daripada isi atau hasil pembahasan. Di sini Syekh Muhammad Nukaib Al-Atas berupaya memahami teks Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu. Masih umum, yang dibahas dalam artikel masih umum. Kemudian di paragraf kalimat berikutnya sudah mulai mengerucut filsafat, sofistik, linguistik, dan metafisika. Perpaduan dari 4 disiplin ini yang perlu disebut dengan konsep tafsir metalinguistik. Karena yang dijadikan sebagai pertanyaan atau tujuan penelitian ini adalah pandangan Al-Atas, Syekh Muhammad Nukaib Al-Atas mengenai tafsir metalinguistik. Yaitu dari awal, tadi di atas umum dulu yang dibahas. Salah satu yang difokuskan dari tafsirnya yaitu memahami dari segi makna bahasa. Kemudian disebutkan kalau misalkan yang lebih khususnya lagi, Syekh Muhammad Al-Atas ini membahas tentang metalinguistik. Kemudian di dalam pembahasan ini ada penjelasan yang lebih luas seperti di awal. Kemudian penjelasan konteks lebih khusus, jadi mengerucut dari yang umum ke khusus. Kemudian setelah itu ada temuan atau hasil penelitian daripada si peneliti itu sendiri. Nah, kalau misalkan di dalam artikel ini penulis menggunakan gambar, di mana memang gambar ini diperbolehkan dimasukkan ke dalam artikel jurnal. Baik itu gambar, skema, data, dimasukkan aja nggak apa-apa karena mendukung atau mendukung daripada isi penelitian itu. Penulis di sini menggunakan gambar daripada gambaran dari sofistik, metafisik, filsafat, linguistik. Kemudian dalam pembahasan juga itu harus ada rujukan atau kutipan sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang terpercaya, yang diakui. Di sini juga penulis mengutip banyak sekali rujukan, di mana penulis menggunakan
metode footnote. Jadi dalam pengutipan itu bisa dua, bisa footnote seperti yang penulis lakukan ini, ataupun dalam bentuk body note. Body note itu di dalam teks ini, di dalam teks nantinya rujukannya. Keduanya sama aja, mau itu body note atau mau itu footnote, sama-sama rujuk dan sama-sama memberikan kejelasan di mana penulis mengambil rujukan tersebut. Kemudian melakukan parafrase. Ini juga penulis banyak rujukan yang ia ambil. Penulis juga di sini menggunakan tabel. Seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, bisa menggunakan tabel, gambar, ataupun skema. Di sini penulis menggunakan tabel untuk mempermudah pembaca membedakan antara pandangan Islam dan juga pandangan Barat. Ini Islam dikatakan metafisika menghasilkan world view, sedangkan dalam Barat, kalau metafisika ini adalah sebuah hal yang menyampingkan keberadaan metafisika dalam pengetahuan dan keilmuan. Nah, selanjutnya penulis juga menggunakan skema untuk mempermudah. Ini sekali lagi diperbolehkan baik itu gambar, tabel ataupun skema untuk mempermudah pembaca memahami artikel jurnal. Hasil penelitian, karena di dalam pembahasan itu kita harus memaparkan semua hasil penelitian, baik itu pengamatan, observasi, pustaka, hasil wawancara, karena penelitian atau hasil pembahasan ini adalah menyangkut daripada metode, sehingga kita perlu memaparkan hasil penelitian kita, hasil observasi kita, bisa digambarkan dalam bentuk teks, kalimat, ataupun dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk data, dalam bentuk skema, tabel, dan sebagainya. Setelah itu ada kesimpulan. Setelah kita membahas tentang pembahasan, yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini ada di bawah. Nah, kesimpulan itu merupakan sebuah ringkasan daripada isi pembahasan itu sendiri. Jadi yang namanya kesimpulan itu nggak perlu terlalu banyak, yang penting mencakup daripada poin-poin penting di dalam pembahasan itu sendiri. Bisa 2-4 paragraf atau 2-4 unsur. Kemudian isi daripada kesimpulan ini ada implikasi atau manfaat, ada keterbatasan penelitian, dan rekomendasi penulis. Kalau kita lihat dari artikel ini, dari artikel jurnal ini, kesimpulan. Di paragraf pertama, ia menyimpulkan dari pendahuluan. Kita masuk kepada artikel, di mana kalau misalkan di artikel ini kesimpulan, di paragraf pertama penulis itu menyimpulkan bab-bab pertama atau subbab-subbab pertama dalam pembahasan. Kemudian di sini ada implikasi atau manfaatnya. Penulis memberikan informasi bahwasanya atas merekomendasikan untuk melaksanakan taholi peradaban, itu usaha untuk mengosongkan peradaban Islam dari segala penyakit dan penyimpangan pengetahuan dan sebagainya. Namun di kesimpulan artikel jurnal ini, penulis tidak menyebutkan keterbatasan penelitian. Jadi tidak ada keterbatasan penelitian, sehingga tidak ada peluang atau tidak ada peluang kepada peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai artikel ini atau pembahasan yang diambil daripada penelitian ini.
Kemudian di sini juga tidak ada rekomendasi penelitian, tidak ada saran pada peneliti lain untuk terus mengembangkan penelitian ini. Nah, biasanya rekomendasi atau saran ini adanya di akhir kalimat, tapi di sini nggak ada, di sini langsung ke daftar pustaka, nggak ada rekomendasi dan juga tidak ada keterbatasan penelitian. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada atau membahas artikel lain, mengkaji artikel lain, membedah artikel lain, teman-teman bisa share, bisa dibuat video, di-upload di YouTube ataupun di platform lain, kemudian bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, dengan kita mengetahui poin-poin daripada artikel jurnal, itu kita bisa membahas nih, bisa mengetahui, oh iya ini ada yang kurang, oh iya ini ada yang tambahan, sehingga menjadi perbaikan untuk kita ke depannya ketika kita ingin membuat artikel jurnal sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Apabila ada saran ataupun rekomendasi lain, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.